Dahulu kala, terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak perempuan yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang pengusaha. Keluarga mereka begitu harmonis. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras. Beberapa hari kemudian, ibu Bawang Putih pun meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya pun begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayah, kenapa ibu ninggalin kita? Apakah ibu sudah tidak sayang pada kita? Udahlah nak, jangan terlalu kamu pikirin kepergian ibumu. Mungkin kita harus bersabar nak. Ini adalah kehendak Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu namanya Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Gimana? Suka nggak sama makanan yang ibu masakin? Makasih bu, makanannya enak banget, aku suka. Syukurlah kalau kamu suka. Nanti ibu masakin lagi ya. Makasih banyak bu. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah, ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Apakah kamu akan setuju jika ayah menikahi ibu Bawang Merah? Kalau ayah udah yakin sama keputusan ayah, aku akan menyetujuinya. Lagi pula, ibu Bawang Merah pun baik sama aku. Baiklah, kalau kamu setuju, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan tinggal satu atap dengan kedua putrinya. Di awal pernikahan, semua terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, ayah Bawang Putih sedang sakit keras sehingga hanya bisa berdiam diri di kamarnya. Bawang Putih! Ibu, kamu tuh jangan malas-malasan di kamar. Beres-beres rumah kayak bersih-bersih. Ibu, saya kerjakan. Bawang Putih, kamu juga harus cucikan baju aku dan membersihkan barang-barang aku. Baik kak, saya kerjakan nanti. Ayo, tinggal Bawang Putih. Bawang Putih pun langsung mengerjakan apa yang telah disuruh oleh ibu Bawang Merah dan Bawang Merah. Ternyata sang ayah mendengar percakapan mereka. Maka ketika Bawang Putih sudah di rumah, Oh, ternyata begitu kelakuan kalian. Jahat sama anak saya, Bawang Putih. Bukan begitu, Pak. Maksudnya, Bapak! Bapak! sang ayah memaksakan dirinya dan terkenalah serangan jantung yang menyebabkannya meninggal dunia. Suatu ketika, Bawang Putih disuruh oleh ibu tirinya untuk mengambil paket di kantor pos. Setibanya di kantor pos, Bawang Putih menanyakan paket milik ibu tirinya kepada salah satu pegawai. Halo, selamat datang di kantor pos. Ada yang bisa saya bantu? Iya mas, saya mau ambil paket. Atas nama siapa ya? Atas namanya ya Bawang Merah. Bentar, saya cek dulu ya.
Nyonya bawang merah. Oh udah ada nih, udah sampai. Saya ambil dulu ya. Baik, Mas. Oke. Atas nama Nyonya bawang merah. Iya. Nih paketnya. Biayanya 2.500. Terima kasih ya. Selamat datang kembali. Di perjalanan pulang, tanpa sengaja bawang putih tersenggol oleh seorang pria yang sedang berlari. Paket yang dibawa terpental jauh sampai ke sungai. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkan aku tidak sengaja menjatuhkan paketnya ke sungai tadi karena ada orang yang menyenggolnya. Apa katamu? Dasar anak gak tahu diri. Cepat cari lagi. Jangan pulang sebelum kamu dapat itu paket. Baik, Bu. Saya cari. Bawang putih terpaksa mencari paket di pinggir sungai. Lalu ia melihat seorang paman sedang memancing. Ini sih, Pak. Iya, Mau nanya, lihat paket saya nggak? tadi lewat sih, hanyut gitu. Tapi kalau misalnya kamu butuh paket itu, kamu bisa ikutin arus sungai ini sampai ke muara sana. Oh, oke, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Saat pencarian paket tersebut, tak terasa hari sudah mulai sore. Duh, paketnya mana ya? Ia harus menemukan tempat untuk bermalam karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba, bawang putih melihat sebuah gubuk tua. Permisi, Nek. Siapa dirimu, Nak? Ada apa sore-sore begini? Nama saya Bawang Putih. Saya sedang mencari paket milik ibu saya yang hanyut di sungai. Dan saat ini saya di tempat bermalam. Bolehkah saya bermalam di sini? Oh, paket itu milikmu. Paketmu ada bersamaku. Akan aku kembalikan besok, asalkan kau ingin menemaniku di sini untuk beberapa hari. Baik, Nek. Saya setuju asalkan Nenek mau memberikan paket itu kepadaku. Beberapa hari berikutnya, Nak, kau telah menepati janjimu dan aku akan menepati janjiku. Bawalah misteri box ini dan paket milik ibumu bersamamu. Baik, Nek. Terima kasih. Sama. begitu sampai di rumah, ia melihat ibu dan bawang merah sedang beradu mulut dengan seorang pria. Bawang putih menghampiri mereka dengan raut wajah yang kebingungan. Aduh, maaf banget, Pak. Bisa nggak beri kami waktu sedikit? Udah Bu, nggak bisa Bu. Udah saatnya Ibu sekarang bayar uang jaminan Ibu dari uang pegadaian yang Ibu pinjamkan. Ini sih ada urusan apa ya, Pak? Ini Ibu kamu minjem uang pinjaman untuk penggadaian rumah. Sejak kapan rumah ini digadaikan? Udah sejak setahun yang lalu Ibu kamu nggak bayar-bayar ini. Bagaimana bisa Ibu menggadaikan rumah peninggalan ayah? Bawang putih teringat dengan mystery box yang diberikan oleh nenek tua. Saat dia membukanya, ternyata berisi perhiasan emas yang sangat banyak. Tanpa ragu, bawang putih memberikan perhiasan emas kepada rentenir untuk melunasi hutang tersebut. Ini, Pak, saya ada sedikit harta untuk membantu melunasi hutang ibu saya. Ya, cukup lah. Dengan ini utang kalian saya anggap lunas ya. Terima kasih lah kalian sama anak ini. Saya pergi dulu. Ibu dan bawang merah yang sempat kebingungan akan diusir dari rumah merasa berhutang budi kepada bawang putih dan akhirnya menyesali semua perbuatan jahat mereka selama ini kepadanya. Bawang Putih, aku nggak tahu harus berbuat apa untuk menebus kesalahanku dan ibuku yang telah kami perbuat. Gak apa-apa kok, aku senang membantu kalian. Maafkan kami ya, Bawang Putih. Kami sudah berbuat jahat sama kamu, tapi kamu tetap membantu kami. Oh iya, Bawang Putih.
Box yang berisi perhiasan emas itu kamu dapat dari mana? Saya mendapatkannya dari nenek tua yang bantu menemukan paket ibu yang hanyut. Oh begitu. Ya mungkin ini takdir untuk kita semua. Ya Syukurlah kalau benar. gitu. Mereka pun hidup bahagia dengan memberi kasih sayang yang tulus satu sama lain. Nikahkan bapak bawang dengan ibu bawang dengan satu kali. Talita kenapa? Talita kenapa, Cok? Ah, capek gua. Ini kenapa main duduk semua? Aduh. Maaf Pak. Gua kasih tangan. 3, mulai. Pak, maaf banget. Bisa nggak kasih beri waktu kami sedikit lagi untuk membayar utang-utangnya? Gak bisa, Bu. Udah saatnya Ibu membayar uang jaminan untuk penggadaian rumah yang Ibu lakukan sendiri waktu itu. Bisa, ada apa ya Pak? Ini ibu kamu ini minjem uang ke kami, bukannya dibayar, malah cuma minta waktu lagi. Bingung kan lu? Bingung